ini saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada dua keluarga besar yang berbahagia, keluarga dari Jab dan keluarga Liu, yang pada hari ini telah mengantar anak-anak mereka untuk dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dan sebelum saya memimpin acara pemberkatan, saya mau memakai kesempatan ini dengan firman Tuhan untuk saling menasihatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Merasakan satu sukacita yang dari Tuhan bersama dengan dua keluarga besar yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan yang kudus. Sebelum hamba-Mu mempersatukan mereka di dalam Tuhan, biarlah firman-Mu kembali diberitakan untuk menguatkan dan mengingatkan satu dengan lain. Kami serahkan kepada Tuhan sendiri yang memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kitab Kejadian memberitahukan kepada kita bahwa ketika Allah Dia menciptakan segala sesuatu, langit bumi dan segala sesuatu, kemudian Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dan setelah Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, maka Allah mempersatukan mereka di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dan itu adalah pernikahan pertama yang terjadi dalam sejarah hidup umat manusia ini. Saudara sekalian, apa yang dilihatkan oleh Alkitab di sini memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada makhluk yang lain yang diciptakan Tuhan yang mengalami yang disebut pernikahan. Yang ada itu hanya manusia saja. Binatang tidak ada yang menikah. Tumbuh-tumbuhan tidak ada menikah. Hanya manusia. Dan akhirnya mengadakan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan mereka dipersatukan. Dan saya merasakan bahwa ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Ketika Allah mengatakan laki-laki dan perempuan kemudian dipersatukan, mereka adalah manusia yang ada laki-laki dan perempuan, hanya kudus. Dan oleh karena itu kita menyadari bahwa sebagai manusia kita mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Kita mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda. Kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Kita ada manusia punya sifat yang berbeda. Dan ketika kita dipersatukan adalah seperti dua aliran air yang menyatu pada saat mereka bertemu di satu muara. Dan mereka kemudian menjadi satu dan terus melanjutkan aliran air itu dalam satu kesatuan. Dan itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan tentang sebuah ikatan pernikahan. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sini saya akan membacakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan suci, kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia hamba tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia
karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya wadah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi diri kita dengan sesungguhnya, yaitu menjadi seorang suami atau seorang laki-laki yang sejati dan menjadi seorang perempuan yang sejati. Pernikahan adalah suatu kesempatan di mana kita bisa menyatakan tentang diri kita, apakah sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan. Firman Tuhan yang diajarkan di sini sangat jelas mengatakan kepada yang menjadi istri supaya mereka bisa menunjukkan kodrat yang sesungguhnya tentang seorang perempuan, yang ditunjukkan dengan kelemah lembutan, kehidupan yang tenang dan suci dan murni, dan itu yang sesungguhnya bisa menjadi berkat bagi suaminya. Demikian juga kita mengatakan dengan jelas kepada seorang suami supaya dia menjadi seorang yang bisa memberikan keamanan, perlindungan, dan juga bisa melindungi istrinya sebagai orang yang lebih lemah. Demikian juga kita mengatakan bahwa sebagai seorang suami, dia adalah sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, termasuk di dalam kehidupan rohani. Bagaimana dia bisa membawa keluarganya, memimpin mereka untuk beribadah, berdoa, bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan rohani mereka. Saya membaca sebuah buku yang dituliskan khusus untuk seorang suami yang berjudul Andaikan Dia Tahu. Di dalam buku itu dia mengatakan satu kalimat bahwa pada dasarnya setiap laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang hampir secara total dan secara keseluruhan tidak sama. Perbedaan apakah itu secara fisiknya, perbedaan antara secara karakter, kebiasaan, pola pikir, dan sebagainya. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah dua orang yang berbeda yang secara dipersatukan. Jadi pertama-tama adalah supaya kita bisa menyadari bahwa kita ini mempunyai perbedaan satu dengan lain. Tidak bisa diasumsikan bahwa apa yang dia pikirkan adalah sama dengan apa yang saya pikirkan. Tidak bisa diasumsikan bahwa cara dia berpikir, cara dia hidup, cara dia bertindak, segala sesuatu itu adalah sama dengan apa yang saya punya. Tapi kita adalah dua orang yang berbeda, dan kita dengan jelas menunjukkan ada perbedaan yang jelas antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi itulah mengapa Tuhan menciptakan pernikahan itu sendiri. Pernikahan dibentuk oleh Tuhan supaya dikatakan supaya seorang laki-laki mendapat seorang penolong yang sepadan dengan dia. Artinya bahwa melalui pernikahan itulah kehidupan manusia yang tidak sempurna itu menjadi lebih sempurna. Lalu pernikahan adalah suatu kebahagiaan supaya kita bisa saling membantu, saling menolong, dan saling mengisi hidup yang menjadi lebih baik. Itu adalah tujuan yang terpenting dari Allah, memberikan pernikahan pada manusia. Kita sudah tidak lagi benar-benar menikmati berkat yang Allah berikan kepada suatu pernikahan. Dan kita tahu bahwa itu adalah ketika manusia mulai meninggalkan Tuhan dan melupakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga yang harus kita hormati dan dijaga dengan baik. Dan juga bagi kita semua yang sudah membangun rumah tangga supaya Tuhan selalu menolong dan membimbing kehidupan rumah tangga kita, dan juga tekad dan komitmen yang kita buat di hadapan Tuhan akan membantu kita untuk bisa membangun seluruh rumah tangga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dalam ini, dalam pernikahan yang kudus. Selanjutnya saya mempersilakan kepada kalian berdua untuk bisa berdiri tegak. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menyatukan saudara Johnny Effendi dengan Yuliani dalam ikatan pernikahan yang kudus. Pernikahan adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh Allah yang telah menciptakan kita laki-laki dan perempuan untuk satu sama lainnya. Yesus Kristus dia memberkati pernikahan di Kana melalui kehadiran dan melalui kuasanya. Dan Rasul Paulus dia juga mengumpamakan hubungan pernikahan dengan persatuan yang kudus antara Kristus dengan gereja. Oleh karena itu kita melihat bahwa pernikahan adalah suatu hal yang begitu suci dan mulia di hadapan Tuhan. Dan sebelum kalian berdua
diteguhkan dan dipersatukan dalam ikatan pernikahan ini, maka hendaklah kalian dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa tujuan kalian dipersatukan dengan perempuan dalam sebuah ikatan yang permanen untuk seumur hidup. Oleh karena itu, hendaklah kalian setelah membangun rumah tangga ini selalu saling membantu dan menguatkan satu dengan lain demi kelangsungan dari pernikahan yang kalian bina mulai hari ini. Yang kedua adalah pernikahan juga dimaksudkan untuk membangun sebuah keluarga. Allah melalui ikatan pernikahan untuk melahirkan keturunan, dan itu adalah satu warisan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, sebagai orang tua nanti kalian haruslah bisa mendidik anak-anak dengan benar serta membimbing mereka untuk bertumbuh dalam iman dan kesalehan. Peneguhan pernikahan juga dimaksudkan untuk membangun sebuah masyarakat yang kokoh dan stabil. Apabila ikatan masyarakat, ikatan pernikahan ini dipegang dan dihormati dengan sungguh-sungguh, maka kita juga percaya bahwa masyarakat pun akan menjadi semakin baik. Di atas tujuan-tujuan yang saya sebutkan, maka sekarang saudara Johnny Effendi dengan Yuliani akan dipersatukan. Dan selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada kalian berdua. Istrimu yang sah mau hidup bersama sesuai dengan firman Allah dalam ikatan pernikahan yang kudus. Apakah Anda akan mengasihi, menghibur, menghormati dan memelihara dia dalam segala keadaan, dan hanya setia kepadanya sepanjang kalian berdua? Ya, saya setia. Saudari Yuliani, apakah Anda juga mau menerima Johnny Effendi sebagai suamimu yang sah, mau hidup bersama sesuai dengan firman Allah dalam institusi pernikahan yang kudus? Apakah Anda akan mengasihi, melayani, menghormati, dan taat kepada-Nya dalam Tuhan di dalam segala keadaan, dan hanya setia kepadanya sepanjang kalian berdua hidup? Ya, saya setia. Saya mengundang kepada orang tua kedua belah pihak untuk bisa berdiri di tempat. Yuliani yang menyatakan mereka merestui anak mereka untuk dipersatukan di depan. Terima kasih. Silakan. Sekarang saya mau persilakan kalian untuk saling berhadapan. Saya, Johnny Effendi, menerima engkau, Yuliani, sebagai istriku yang sah dan menganggap dengan teguh janji pernikahan ini mulai hari ini dan seterusnya, baik dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap akan mengasihi, membimbing dan menyayangi sampai kematian memisahkan kita sesuai dengan firman Allah. Demikian janji suci saya kepadamu. Sekarang memulai perempuan yang mengucapkan. Saya, Yuliani, menerima engkau, Johnny Effendi, sebagai suamiku yang sah dan memegang dengan teguh janji pernikahan ini mulai hari ini dan seterusnya, baik dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap akan mengasihi, menyayangi, dan taat kepadamu di dalam Tuhan sampai kematian memisahkan kita sesuai dengan firman Allah. Demikian janji suci saya kepadamu. Setelah menyatakan janji, juga akan dikuatkan dengan saling menukar cincin. Mulai dari mempelai laki-laki dulu yang memasangkan. Demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya memberimu cincin ini sebagai tanda janjiku dan jaminan cintaku kepadamu. Amin. Demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya memberimu cincin ini sebagai tanda janjiku dan jaminan cintaku kepadamu. Silakan berlutut.
kiranya menyikat kalian berdua dengan cinta kasih dan kesetiaan yang tulus dan sejati, serta mengaruniakan kepada kalian segala berkat-Nya. Amin. Silakan berdiri. Sekarang saya mempersilakan kalian menghadap ke hadirin. Sidang pernikahan yang berbahagia, kita bersama-sama telah menyaksikan kedua mempelai saling menyatakan cinta kasih mereka dengan saling mengucapkan janji yang suci dan dikuatkan dengan saling menukar cincin. Oleh karena itu, maka saya menyatakan bahwa mulai saat ini mereka telah sah menjadi suami istri. Siapa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Amin. Sekarang saudara Joni, Anda dipersilakan membuka saudara istri. Beri tanda sayangnya. Ya, mari kita sambut. Tua untuk maju turut membubuhkan sebagai saksi. Dari taman hati, kecurahan kasih Tuhan.
acara pemberkatan nikah yang baru kita ikuti bersama. Selanjutnya adalah penyampaian kenang-kenangan dari gereja kepada kedua mempelai. Dari gereja mempersembahkan sebuah Alkitab kepada kedua mempelai dengan maksud agar keluarga yang baru dibentuk ini boleh menjadikan pengajaran firman Tuhan sebagai dasar kehidupan keluarga mereka. Penyampaian kenang-kenangan ini akan disampaikan oleh Majelis Tausiah. Kami persilakan kedua mempelai berdiri untuk menerimanya. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan. Ada yang posisinya dulu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu untuk saudara Joni dan Yuli. Saya mewakili kedua mempelai maupun kedua keluarga besar ingin menyatakan ucapan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Samuel, juga kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, dan juga kepada majelis gereja yang sudah menyediakan tempat untuk acara pemberkatan nikah saudara Joni dan saudari Yuli, dan juga kepada guru anak-anak tadi, juga kepada guru sekolah minggu, dan juga kepada saudara-saudari yang turut hadir pada siang ini untuk menghadiri acara pemberkatan nikah saudara kami Joni Effendi dan Yuli. Dan kiranya Tuhan membalas akan segala perbuatan saudara dengan kasih Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Terima kasih. Dan sebagai ungkapan dari kasih dari kedua mempelai, mereka akan memberikan tanda kasih kepada kedua orang tua mereka. Ya, dan saya persilakan untuk mempelai perempuan dulu yang akan memberikan tanda kasih kepada orang tua dari saudara Joni, ya. cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pimpinan Roh Kudus menyertai-mu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Marilah kita sambut pasangan baru hari ini dengan berkata.
每个人都感到欢喜。您看，一对新人，男的是博学多才，女的是月般的纯洁，花般的美丽，正是郎才女貌，天成佳侣。在这里，我祝福天下有情人终成眷属，愿你们今生今世同声相应，同气相求，珠联璧合，相敬如宾，心心相印，卵凤和鸣，白头偕老，并蒂连理。今日良辰美景，花红柳绿成荫。风和日暖好天气，春晓东方多艳丽。啷个啷当，啷个哩个啷，哩个啷当，哩个啷当。你们看看看，鲜花朵朵铺满地，象征着人生美丽。红酒双梨真报喜，光明是永无惊奇。啷个啷当，啷个哩个啷，哩个啷当，哩个啷当。你们听听听，听个中国一起。正说是天成佳侣，啷个啷当，哩个啷当，人生充满笑意。但愿明年今日，我们重回此地。抱着你们的小宝贝，吻着你们的小弟弟。啷个啷当，啷个哩个啷，哩个啷当，哩个啷当。你们看看看，新郎正在笑眯眯，显露着他的得意。新娘含羞把头低，心里是多么欢喜。啷个啷当，啷个哩个啷，哩个啷当，哩个啷当。你们听听听，乐声悠扬整齐。个个是欢天喜地。啷个啷当，哩个啷当，掌声恭祝佳期。让我们静静地为你，两颗心儿连在一起。今天是花月佳期，无限的甜蜜在心里。朋友们围在教堂前，他们是多么欢喜，歌声响起在身边。Ave Maria，海誓山盟，烟烟雨飞，轻轻吻，含着泪。我的人呀，从今属于你。永远永远在你的怀里。 I see the church, I see the people. Your folks and my happy and smiling，歌声响起在身边。Ave Maria。
球只转一次是一天，那是代表多想你一天。真善美的爱恋，没有直线，也没有缺陷。地球公转一次是一年，那是代表多爱你一年。恒久的地平线和我的心永不改变。爱你10000年，爱你经得起考验，飞越了时间的曲线，拉近地狱的平面，静静的想念。地球公转一次是一年，那是代表多爱你一年。恒久的地平线和我的心永不改变。爱你10000年，爱你经得起考验，飞越了时间的曲线，拉近地狱的平面，静静
位先生，诸位小姐，今天来参加这个结婚典礼，每个人都感到欢喜。你看，一对新人，男的是博学多才、温柔有礼，女的是月般的纯洁、花般的美丽，真是郎才女貌、天成佳侣。愿你们白头偕老，并蒂连理。今日良辰美景，花红柳绿成影，风和日暖好天气，春色东方多艳丽。啷个啷当，啷个哩个啷，啷个啷当哩个啷当。你们看看看，鲜花朵朵铺满地，象征着人生美丽。红烛双人真报喜，光明是永不惊奇。啷个啷当，啷个哩个啷，啷个啷当哩个啷当。你们听听听，宾客众口一气，真说是天成佳侣。啷个啷当哩个啷当，人生充满笑意。但愿明年今日，我们重回此地，抱着你们的小宝贝，吻着你们的小弟弟。啷个啷当，啷个哩个啷，啷个啷当哩个啷当。你们看看看，新郎正在笑眯眯，显露出他的得意。新娘害羞把头低，心里是多么欢喜。啷个啷当，啷个哩个啷，啷个啷当哩个啷当。你们听听听，乐声悠扬真情，个个是欢天喜地。啷个啷当哩个啷当，掌声恭祝佳期。春天里花开草时新，春风阵阵闹杀人。没事总要找事做，第一好事是结婚。楼上的姑娘年纪轻，楼下的少年好心情。昨天房东打房客，打来打去就成了亲。自古不打不相识，打在郎身，同在眉心。前世的姻缘今生的，刚变淡的人也做了来的。这才是春天的好风景，那一对男女不怀春，长月到冤家才聚首，你大当家。那大当婚。春天里花开草时新，春风阵阵闹杀人。没事总要找事做，第一好事是结婚。楼上的姑娘年纪轻，楼下的少年好心情。昨天房东打房客，打来打去就成了亲。自古不打不相识，打在郎身，同在眉心。前世的姻缘今生的，刚变淡的人也做了来的。这才是春天的好风景，那一对男女不怀春，长月到冤家才聚首，你大当家。那大当婚。
分担。别以为感情说喜欢，爱自自然然有人接管。花叶成船，把爱和永恒分两端。该散的时候谁能抵挡？伤心不断，怎能了无遗憾？我的心已经乱了感觉，是错还是对，你又怎能察觉？不要企图想要围剿我伤心的泪，昨夜的爱早已冷却。我的心已经乱了感觉，应该是进是退，又有什么分别？爱早已经做好了准备，再生一回，不够伤心不能体会，我的伤你怎能体会？心好乱，夜好长，寂寞想找人分担。别以为感情说喜欢，爱自自然然有人接管。花叶成船，把爱和永恒分两端。该散的时候谁能抵挡？伤心不断，怎能了无遗憾？我的心已经乱了感觉，是错还是对，你又怎能察觉？不要企图想要围剿我伤心的泪，昨夜的爱早已冷却。我的心已经乱了感觉，应该是进是退，又有什么分别？爱早已经做好了准备，再生一回，不够伤心不能体会。已经乱了感觉，是错还是对，你又怎能察觉？不要企图想要围剿我伤心的泪，昨夜的爱早已冷却。我的心已经乱了感觉，应该是进是退，又有什么分别？爱早已经做好了准备，再生一回，不够伤心不能体会，我的伤你怎能体会？
有足夠勇氣對你說妒忌，恨透自己，終身不由己。忐忑的心是多麼不爭氣，貪戀這一場歡喜，但每一次我也太快原諒我，仍然盡了我努力與你一起。難道單戀真有這麼美？逃避你，接近你，唯願挑起一點事跟飛。I wanna be your love， 怎麼說起？原諒我藐視自欺中忍不住歡喜 I wanna be your love， 怎麼愛起？難道人生愛理不理？Girl， 每当我开始沉默的时候，你比我更难过，好像你的错。Girl， 每当我梦想未来的时候，你兴奋的感受比我还要多，轻柔像阵微风吹过我的心中，一切都会不同。透过
过了你的眼，情人爱却更多，虚情假意的话不说，只用一颗真心默默爱我，最珍贵的感动，尽在不言中。Girl， 我不是故意对你冷落，大部分的时候我不够温柔。Oh girl， 我强烈感到时间不够，想牵着你的手，对抗寂寞，轻柔像阵微风，让我从容不迫，一切都会不同，有了你在身边，情人爱却更多，虚情假意的话不说，只用一颗真心默默爱我，最珍贵的感动，尽在不言中。Oke,